Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran yang pada hari ini, yakni pada pembelajaran yang ketiga, masih pada tema 5, pada subtema yang ketiga. Mari kita lanjutkan. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Nah, kita pada sebuah cerita. Sore itu Lani akan pergi ke rumah opa. Ia berangkat naik bus bersama mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengisi rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal buatan Lani? Nah, sekarang kita perhatikan. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian. Berarti potongannya itu berjumlah 10. Lani memakan 3 potong kue. Nah, ini perhatikan, kalau 3 potong berarti nilainya adalah 3/10. Mama memakan 2 potong, berarti nilainya berapa? Di sini ditulis 2/10. Di sini ya. Tulis 2/10. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Berarti dijumlah. Ingat, kalau pecahan yang dijumlah hanyalah pada pembilangnya saja, penyebutnya tidak boleh dijumlah. Nah, tugasnya hari ini matematika, silahkan dikerjakan. Ini ditulis ya, mulai dari sini yang saya tanda ini ditulis ke bawah. Nomor 1, ini nomor 2, 3, tidak usah digambar, cukup ditulis saja dan dikerjakan di buku kalian. 3, nomor 4. Nah, 4 saja. Jadi yang dikerjakan hanya 4. Silakan nanti dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Ini SPDP. Lani senang mendengar cerita opa. Lani juga melihat koleksi lukisan opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Apa itu anak-anak gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak atau dekor. Dekor itu bisa disebut sebagai hiasan. Jadi gambar yang dihias. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi gambar dekoratif itu bisa bermotif, berbentuk hewan, bisa berbentuk tumbuhan, bisa berbentuk manusia. Itu
itu bermacam-macam. Ini contohnya. Gambar dekoratif itu sendiri juga disusun atas beberapa elemen atau beberapa komponen. Jadi penyusunnya adalah di bawah. Nah, ini motif tersebut dengan kamu akan melihat pola. Jadi gambar dekoratif itu ada beberapa polanya. Jadi yang pertama itu ada garis lurus vertikal. Lurus itu garis yang tegak. Garis tegak itu namanya vertikal. Sedangkan yang kedua adalah garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar, garis datar. Terus ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang. Jadi unsur dalam sebuah dekoratif itu ada 5. Itu yang umum ada 5, bahkan bisa lebih. Jadi seperti pada semester yang sebelumnya, kalian sudah pernah menggambar dekoratif seperti ini. Bisa ini contohnya, ini contohnya kalian. Ini adalah dengan pola lingkaran. Kalau ini adalah garis apa anak-anak? Ada garis lurus dan garis miring. Nah, itu untuk SPDP, yaitu gambar dekoratif. Kita lanjutkan. Ini tidak usah dikerjakan. Nah, kita pada pembelajaran yang keempat. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, dari sini kalian pasti pernah merasakan cuaca itu kalau di pagi panas seperti sekarang ini. Pagi ini panas, nanti siang belum tentu panas. Pagi panas, bahkan sore hujan. Bahkan kadang pagi itu sudah hujan. Bahkan pagi sampai sore masih turun hujan. Nah, dari cuaca ini, dari perubahan cuaca di sekitar kita itu dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita, dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Maka dari itu anak-anak, jagalah kesehatan. Jadi kalau kalian sedang keluar rumah, perhatikan cuaca di sekitar kalian. Kalau nanti diperkirakan hujan, maka siapkanlah payung ataupun jas hujan. Tujuannya apa? Supaya pada waktu nanti hujan, tubuh kita terlindungi dari hujan dan kita terhindar dari penyakit. Nah, ini adalah gambar Edo yang sedang sakit.
pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Jadi dari sini dapat kita lihat Ido sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan jika melihat teman kita sedang sakit? Kita pasti ingin menjenguknya. Nah, ini kita lanjutkan. Perubahan cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan, manusia sering membuang sampah sembarangan, saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Jadi kalau kita membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, karena cuaca setiap hari itu sering berubah-ubah. Maka dari itu buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang ke saluran air. Kalau dibuang pada saluran air akan tersumbat dan air akan meluap dan bisa terjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama, kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Nah ini ya, jagalah kondisi tubuh kita. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, jagalah kesehatan tubuh kita, banyak makan makanan yang bergizi, berolahraga dan beristirahat yang cukup. Istirahat yang bagus itu yang bagaimana? Istirahat yang sangat bagus itu adalah tidur. Jadi usahakan dalam satu hari itu waktu tidur malam, tidur kita itu adalah 8 jam. Perbanyak minum air putih. Jadi jagalah kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat. Jadi dari keterangan tadi, dari gambar di atas, kalau kita punya teman yang sakit, maka kita harus menjenguk. Kita harus menjenguk, memberikan motivasi supaya teman kita yang sedang sakit supaya diberi kesembuhan. Itu ya anak-anak ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini memiliki sahabat sangat menyenangkan. Kalian pasti rindu pada teman-teman kalian yang sudah lama tidak masuk sekolah. Apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nanti anak-anak ya, kalau kalian sekolahnya nanti sudah pada jenjang MTS ataupun sanawiyah, kalian pasti akan sekolah pada tempat yang di situ itu teman kalian tidak hanya dari daerah kalian sendiri, akan tetapi akan berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Misalkan ini ya, Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Nah, mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian yang layak pakai. Jadi dari sini, walaupun teman kita, teman Dayu dalam contoh buku ini, walaupun teman Dayu itu dari suku yang berbeda, dari daerah yang berbeda, mereka masih mau berteman, menjalin persahabatan dengan siapa saja walau berbeda asal sukunya. Dari gambar ini bisa kalian perhatikan
warna kulitnya sudah berbeda, warna apa itu namanya, rambutnya itu juga sudah berbeda. Ini rambutnya berbeda, kulitnya juga berbeda. Jadi dengan sesama teman walaupun berbeda, ini berbeda pola warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita harus tetap bersahabat. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang kaya akan suku daerah yang bermacam-macam yang ada di Indonesia. Nah, ini contohnya ini bahwasanya Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Nah, ini nanti berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Silahkan ditulis, ini adalah tugas yang PKN. Ini PKN ya. Ini hanya menyalin saja. Nanti ditulis di buku kalian supaya kalian hafal bahwasanya di Indonesia itu banyak terdapat suku bangsa. Syukur-syukur nanti kalian misalkan punya atlas atau buku penunjang lain di rumah, bisa kalian tambah sendiri. Nama suku yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nanti bisa kalian tulis di buku tugas kalian. Ingat, setiap kali pembelajaran seperti ini kalian tulis judulnya. Misalkan matematika, PKN, bahasa Indonesia, itu dikasih judul tersendiri. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk yang terakhir ada sedikit tambahan, susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Ini nanti dilanjutkan di bawahnya yang ini tadi, di bawahnya yang nama suku. Siapa namamu? Di kota apa tempat lahirmu? Dari daerah mana ayahmu? Dari daerah mana ibumu? Apa kebiasaan masyarakat di daerah asal ayahmu? Ini nanti pertanyaannya cukup 6 saja. Ini sudah ada, nanti silahkan ditulis ya, perhatikan ya. Nomor 1 sampai 5 itu silahkan ditulis. Nanti silakan minta bantuan pada orang tua kalian. Ini adalah nama kalian. Di kota apa tempat lahirmu? Kamu lahir di mana? Dari daerah mana ayahmu berasal? Dari daerah mana ibumu? Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Terus yang keenam, apa kebiasaan masyarakat daerah ibumu? Yang keenam itu diganti ibumu ya. Jadi tugasnya hari ini ada 3, matematika, PKN-nya PKN-nya ada 2. Itu ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.